Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Dwi Kaputra. Saya dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu ya. Di sini saya menggantikan Ibu Dr. Vina Ayumi yang menjadi tutor mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Oke, langsung saja kita langsung ke materi yang akan disampaikan. Sebentar, saya buka dulu. Oke, kita lanjutkan untuk materi inisiasi yang pertama pada aktivitas belajar yang kedua. Oke. Oke, pada materi inisiasi yang pertama atau di mata kuliah ini yaitu adalah membahas tentang bagaimana tipe data, variabel, identifier, dan keyword. Oke, kegiatan pertama ya, belajar pertama yaitu tipe data, variabel, identifier, dan keyword. Di dalam tipe data itu terdapat dua jenis, yaitu adalah tipe data primitif dan juga tipe data reference. Nah, untuk tipe data primitif itu terbagi menjadi yang pertama itu adalah char, disebut dengan karakter biasanya. Itu biasanya bentuknya adalah angka, tanda baca, huruf, atau bahkan karakter khusus. Dicontohkan di sini A, B, C. Oke, selanjutnya adalah tipe data integer ya, di mana tipe data ini berupa angka atau bilangan bulat dengan range yang sangat besar sekali. Gitu ya. -2, 1, 4, 7, 4, 8, 3, 6, 4, 8 sampai dengan nilai positifnya. Selanjutnya itu adalah tipe data long atau disebut dengan long integer. Dia sama seperti integer tetapi mempunyai ukuran yang lebih besar lagi dibandingkan integer itu sendiri. Selanjutnya ada float ya. Float di sini digunakan untuk desimal pecahan. Ya, di sini dicontohkan 1,5 ataupun nilai berkoma lainnya. Selanjutnya itu ada double ya. Di dalam double ini sama seperti float tetapi mempunyai kapasitas penyimpanan yang sangat-sangat besar sekali dibandingkan nilai float. Oke, selanjutnya ada nilai tipe data byte ya. Di sini berukuran 8 bit saja, digunakan untuk menyimpan angka yang range-nya sangat kecil. Contoh di sini adalah -128 sampai dengan 127. Selanjutnya ada sort ya, di mana sort ini berukuran 16 bit, digunakan untuk menyimpan angka dengan range menengah -32,768 sampai dengan positif 32768. Selanjutnya ada tipe data boolean ya. Tipe data ini menyimpan nilai logika, nilainya adalah true or false. Oke. Nah, untuk tipe data reference itu adalah sebuah address yang menunjukkan di mana sebuah variabel objek dan metode disimpan. Sehingga variabel dengan tipe data reference itu berisi address dari objek yang dirujuk. Untuk mengidentifikasi identifier ya, identifier adalah nama yang digunakan oleh programmer untuk memberi nama pada variabel, kelas, metode, interface, dan package identifier akan dicek oleh sebuah compiler sehingga nama yang digunakan harus berisi seperti berikut ini, yaitu huruf, abjad, angka, dan juga underscores. Ya, identifier tidak boleh mengandung spasi a atau diawali dengan angka serta tidak boleh menggunakan keyword yang telah digunakan di pemrograman Java. Selain karakter Unicode juga dapat digunakan sebagai identifier. Nah, ini contoh-contohnya ya yang dibolehkan dan tidak dibolehkan. Lanjutnya untuk mengimplementasikan identifier, di sini ada contoh code pada gambar 21 ini ya. Di sini terdapat penjelasan dari code yang sudah ada di dalam gambar 21 tersebut. Untuk mengidentifikasi keyword ya, Java keyword sering disebut juga sebagai reserve
ya. Keyword yang tidak dapat digunakan sebagai identifier semua result word menggunakan huruf besar, kecil, lowercase, dan khusus keyword konstanta dan goto tidak digunakan di dalam Java seperti yang terlihat pada tabel 21 berikut ini. Nah, ini merupakan daftar-daftar dari keyword yang bisa digunakan dalam Java. Oke, untuk menggunakan literal ya, literal itu adalah nilai variabel atau atribut atau nilai konstanta atau nilai dari sebuah objek data. Ada 3 besaran literal dalam Java, yaitu angka, karakter, dan juga string angka. Terdiri dari byte, short integer, long, float, double, dan boolean. Dianggap angka true sama dengan 1 atau false sama dengan 0. Dalam penggunaannya, literal tidak bisa diletakkan di sebelah kiri pada proses segment. Nah, ini contohnya ya. Untuk mengidentifikasi variabel, Java dikenal dalam bahasa pemrograman yang bersifat strongly type. Artinya semua variabel yang dideklarasikan harus disertai dengan tipe data. Nah, jadi di dalam Java itu tidak ada tipe data di dalam setiap variabelnya. Dalam Java itu terdapat 3 jenis variabel ya. Yang pertama variabel lokal, di mana dideklarasikan sebuah lingkup kecil seperti metode, konstruktor, blok disebut dengan variabel lokal. Nah, di sini dapat dilihat pada gambar 2.2. Instance variable ini dideklarasikan dalam sebuah kelas tetapi di luar metode Java. Bahasa pemrograman berbasis objek, setiap menulis kode program Java secara tidak langsung sudah membuat kelas pendeklarasian. Nah, ini dicontohkan pada kelas main dan juga kelas static void main. Ya. Static variable ini dideklarasikan dengan metode static, biasanya digunakan untuk mendeklarasikan yang bersifat live, yang artinya variable ini dapat diakses langsung tanpa membuat objek dari kelas terlebih dahulu. Di samping itu, static variable akan membuat sebuah variable sendiri dan akan dipakai bersama-sama dengan objek yang lainnya. Nah, ini contohnya ya. Oke. Nah, di dalam mendeklarasikan variabel dalam Java ada beberapa cara ya untuk mendeklarasikan satu atau lebih variabel. Berikut contoh sintaksnya ya. Di sini ada nama variabel, tipe datanya, dan lain sebagainya. Oke, untuk mengidentifikasikan operator ya, di dalam Java juga ada operator ya, operator logik ya. Yang pertama itu ada operator matematika, di mana di situ terdapat penjumlahan, pengurangan, pengalihan, pembagian, modulus atau sisa bagi, increment, dan juga decrement. Nah, di dalam operator ini juga terdapat operator relasional ya. Dia biasanya digunakan sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, atau lebih kecil atau sama dengan. Nah, selanjutnya itu ada operator kondisional atau operator logik ya. Biasanya digunakan yaitu adalah AND, OR, XOR, dan NOT. Nah, ini contoh-contoh pengaplikasian di dalam operator logik dengan tipe data boolean atau operasi-operasi boolean. Nah, untuk mengidentifikasi sebuah operator, di sini juga terdapat operator shift dan bitwist ya. Di mana operator bitwist itu terdapat juga operasi bitwist, AND, OR, XOR, NOT, dan juga right 0 dan left. Nah, ini contoh di dalam operator boolean untuk menghasilkan nilai shift dan bitwist ya. Selanjutnya adalah operator assignment ya, di mana operator assignment ini seringkali ditemukan untuk perhitungan aritmatik ya. Nah, di sini contoh-contoh operator-operator yang dapat digunakan di dalam operator segment. Oke. Selanjutnya adalah separator ya. Separator ini biasanya digunakan untuk membuat tipe data di dalam sebuah array ya, seperti contoh kurung siku ya. Selanjutnya tanda kurung untuk mengelompokkan parameter metode dan mengelompokkan nilai suatu array itu gunakan kurung kurawal dan seterusnya. Menggunakan variabel dalam kelas, objek, dan metode. Nah, dalam kelas atau menciptakan suatu objek dalam pemrograman adalah sebuah variabel yang merupakan instance dari kelas instance, bisa diartikan sebagai wujud dari kelas ya. Ini dicontohkan terdapat variabel manusia yang nantinya di dalam kelas manusia dan objeknya apa, dan datanya tersebut merupakan nilai nama, umur, dan selanjutnya. Nah, untuk pembuatan dalam kelas ya,
Di dalam Java itu biasanya terdapat header class ya, dan badan kelas, dan juga footer kelasnya gitu ya. Nah, untuk membuat sebuah objek di dalam Java, kelas menyediakan blueprint atau objek pada dasarnya pada sebuah pemrograman objek Java gitu ya. Jadi intinya di dalam sebuah kelas itu biasanya langsung membuat sebuah nama objeknya. Ya, dicontohkan jika di sini adalah nama objeknya itu adalah my program dan kelas di dalam sebuah kelas public gitu ya. Oke, di dalam untuk membuat kelas di dalam NetBeans ya, itu dapat dipelajari dilanjutkan pada modul 2. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke materi inisiasi yang pada aktivitas belajar ketiga. Aktivitas belajar ketiga, di sini kita akan mempelajari array dan string. Nah, di dalam array dan string, yang pertama itu adalah array ya, struktur data yang memuat data dengan tipe data yang sama, gitu ya. Ukuran array itu bersifat tetap, artinya array akan mempunyai ukuran yang sama sejak pertama kali array itu dibuat. Oke. Nah, di dalam array itu terdapat objek ya, disebut dengan tipe referensi. Oke. Nah, untuk penamaan array sendiri ini biasanya yang paling atas itu adalah elemennya ya. Yang kedua itu ada alamat, yang ketiga itu adalah indeks. Nah, dicontohkan di sini terdapat nilai array 10, 15, 12, 28 dan 200. Nah, di mana nilai indeks array itu selalu dimulai dengan angka 0 ya, sampai dengan indeks yang ke n gitu ya. Nah, sedangkan banyaknya data di sini dalam contoh ini adalah 5 elemen array. Oke. Deklarasi dalam array. Nah, di dalam array itu ada satu dimensi ya, di mana nilai array-nya itu hanya terdapat satu deret nilai array saja atau satu deret data gitu ya. Dicontohkan di sini adalah variabel jumlah hari dengan tipe data integer terdapat dalam satu array satu dimensi, diisi dengan nilai 31, 29, 31 dan 30. Nah, sedangkan untuk array 2 dimensi itu digunakan 2 kurung siku. Ya, dicontohkan di sini terdapat tipe data array tipe data nilai ya dengan tipe variabel nilai dengan tipe data integer dengan 2 buah array. Di mana array pertama itu akan diisi 10 dan 12, array kedua itu diisi 11 dan 14. Nah, selanjutnya untuk mengidentifikasikan string ya. Kelas akan menangani deret karakter. Kelas ini mendukung sejumlah metode yang sangat berguna untuk memanipulasi string, misalnya untuk mengkonversi setiap huruf kecil menjadi huruf besar ataupun sebaliknya. Nah, ini untuk tipe data string ya di dalam sebuah array gitu ya. Dan ini contohnya di dalam code yang untuk mengidentifikasi sebuah array dan campuran dengan sebuah string gitu ya. Metode pada array dan string. Nah, di dalam metode array dan string ini mempunyai ciri yaitu atribut seperti ciri-ciri dari sebuah objeknya. Metode itu seperti tingkah lakunya gitu ya. Nah, di sini dicontohkan terdapat kelas dengan nama senjata di mana atributnya adalah jumlah peluru, jenis, nama senjata, berat dan warna. Sedangkan metode atau actionnya itu adalah tembak, lempar, kurang peluru dan reload. Nah, di sini contoh dari code-nya ya, di mana terdapat kelas senjata, maka atributnya adalah nama, jumlah peluru ya. Selanjutnya metodenya atau actionnya itu adalah tembak, dan jika selesai maka kurangi jumlah peluru tersebut, di mana nilai variabelnya peluru itu diisi pada nilai 300. Oke. Metode pada array ya, metode pada array itu terdapat dibagi menjadi 4, yaitu metode equals, sort, binary search dan fill. Metode equals ya itu untuk membandingkan antara dua array bernilai sama atau tidak. Sedangkan metode sort itu berfungsi untuk melakukan pengurutan sorting elemen array. Metode binary search itu berfungsi untuk mencari sebuah nilai yang ada di dalam array, berada di dalam indeks. Metode fill berfungsi untuk mengisi nilai yang diberikan pada array tertentu. Nah, ini contoh code yang ada di dalam metode pada array gitu ya. Nah, untuk membuat metode ya itu terdapat header method dan juga body method yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Oke, untuk memanggil sebuah metode di sini kita mempunyai dua cara ya, yaitu
Metode yang mengembalikan nilai return value atau yang tidak mengembalikan metode void gitu ya. Nah, di sini dicontohkan untuk memanggil sebuah metode void ya, atau kita bisa langsung memanggil nilai returnnya atau nilai hasilnya gitu. Oke, untuk materi inisiasi aktivitas belajar 3 sudah selesai. Maka kita lanjut ke aktivitas belajar keempat. Ya, di dalam aktivitas belajar keempat atau materi inisiasi yang keempat, di sini kita akan mempelajari tentang struktur keputusan dan struktur perulangan, gitu ya. Oke, sebentar. Oke, struktur keputusan yang pertama itu adalah struktur if ya, di mana percabangan if itu hanya memiliki satu pilihan, yaitu jika nilainya benar maka akan menampilkan nilai tersebut. Jika salah, maka dia tidak akan menampilkan pernyataan apapun. Nah, di sini contoh dari bagian struktur if tersebut. Selanjutnya ada struktur if else. Nah, di sini mempunyai alternatif dari sebuah kondisi gitu ya. Di mana jika kondisinya salah, maka dia akan menampilkan pernyataan yang kedua. Jika kondisinya benar, maka dia akan menampilkan nilai pernyataan yang pertama. Nah, if else if. Nah, di dalam if else if ini diberikan beberapa syarat di dalam setiap if-nya. Jadi kita bisa membuat banyaknya if else di dalam setiap kondisi. Selanjutnya struktur nested if. Nah, nested if ini disebut dengan if di dalam if ya, atau if bersarang gitu ya. Nah, di mana setiap syaratnya itu akan diberikan dua syarat tertentu baru bisa menampilkan nilai yang akan kita tampilkan. Operator logika dan percabangan. Nah, di dalam operator logika dan percabangan di sini menggunakan nilai boolean seperti yang disebutkan pada tipe data. Oh iya, selamat datang kepada siapa nih yang baru hadir? Sri Puspitasari ya. Di sini saya sudah masuk ke materi inisiasi pembelajaran yang keempat ya. Saya lanjut saja ya. Oke, untuk menggunakan operator logika dalam percabangan, operator logika digunakan untuk membangun sebuah ekspresi yang digunakan sebagai kondisi dalam struktur kondisional. Penggunaan operator logika dalam struktur kondisional sederhana. Nah, di sini dicontohkan menggunakan nilai boolean ya, seperti dijelaskan pada tipe data sebelumnya, di mana setiap kondisional operator logika itu harus menggunakan tipe data boolean. Nilainya yaitu false dan true ya. Nah, di sini juga ditempatkan pada contoh ini adalah penggunaan operator if ya maksudnya struktur keputusan if untuk menentukan nilai apakah nilai ceknya itu ditilang atau tidak. Oke. Untuk aktivitas belajar 4 ini sudah selesai ya. Selanjutnya di sini kita akan lanjut ke aktivitas belajar yang kelima. Oke, untuk aktivitas belajar yang kelima ya. Di sini tetap melanjutkan struktur keputusan dan struktur perulangan. Oke, untuk struktur keputusan yang kedua yaitu adalah switch case ya, di mana nilai dari switch case itu sama seperti if else ya. Akan tetapi statementnya dirancang khusus untuk pengembalian keputusan yang melibatkan banyaknya alternatif pilihan. Nah, di mana di dalam sebuah switch case ini biasanya kita akan diminta membuat sebuah ekspresi terlebih dahulu, selanjutnya baru menilaikan nilai-nilai yang akan kita berikan. Next ya, ini untuk switch case ya. Selanjutnya kita lanjut ke materi inisiasi untuk aktivitas belajar ke-6. Oke, untuk struktur putusan dan perulangan kita lanjut ya di inisiasi ke-6. Ya, ini ada struktur perulangan, di mana perulangan yang dicontohkan di sini adalah perulangan for, di mana dalam perulangan for sendiri terdapat dua kelompok, yaitu counted loop dan juga uncounted loop.
Di mana counted loop ini perulangan yang jumlah perulangannya terhitung atau tertentu. Dalam kelompok ini ada perulangan for dan juga for each. Dan uncounted loop itu perulangan yang jumlah perulangannya tidak bisa ditentukan di awal atau tidak tertentu, terdiri dari while dan do while, gitu ya. Nah, untuk struktur for, ya ini digunakan untuk perulangan yang telah diketahui di awal. Beberapa kali banyak perulangan yang akan dikerjakan, berapa kali perulangan yang akan banyak dikerjakan. Perulangan for dianggap sebagai perulangan yang paling mudah untuk dipahami. Nah, ini contohnya, kita langsung lihat di contoh ya. Di dalam for itu kita langsung tahu berapa nilai perulangan yang akan kita gunakan. Contohnya di sini ada variabel i, itu akan diulang sebanyak 10 kali jika lebih kecil dari nilai i yang pertama. Nah, i yang pertama itu adalah nilainya 1 gitu ya. Maka nilainya akan berhenti pada saat angka ke indeks yang ke-10 lebih kecil dari 10, maka yang akan ditampilkan 1 sampai dengan 9. Nah, berbeda dengan for, di dalam for each ya, ini digunakan untuk menampilkan isi dalam array. Jadi kita melakukan perulangan sebanyak nilai array yang telah kita buat gitu ya. Nah, di sini dicontohkan bahwa terdapat variabel angka dengan jenis array ya, tipe datanya adalah integer. Nilai array satu dimensinya yaitu adalah 4, 1, 3, 2, 25 dan 12. Nah, di sini kita akan melakukan perulangan, tampilkan nilai x sebanyak nilai array yang ada. Maka seluruh nilai array-nya akan dimunculkan. Nah, untuk struktur perulangan selanjutnya yaitu adalah while. Ya, struktur perulangan while adalah perulangan yang melakukan pemeriksaan kondisi di awal blok perulangan. Nah, jadi kalau misalkan dalam for, di sini kita sudah tahu jumlah banyaknya perulangan yang telah dilakukan. Sedangkan di dalam di dalam while itu kita menentukan nilai banyaknya perulangan terlebih dahulu, baru kita menentukan nilai kondisinya seperti apa. Nah, berbeda juga dengan do while ya, di mana nilai do while itu akan menampilkan nilai statementnya dulu ya. Nilai statementnya itu apa ya, yang pertama. Selanjutnya maka akan melakukan perulangan sebanyak nilai do yang telah ditampilkan. Oke. Nah, ini untuk materi inisiasi pada aktivitas belajar yang ke-6. Oke, terima kasih untuk Sri Puspitasari yang telah hadir di dalam web pertama ini. Di sini saya sampaikan untuk seluruh mahasiswa ya, terkhusus yang hadir, kebetulan di sini ada Sri Puspitasari, bahwa dari Ibu Vina Ayumi itu menyampaikan untuk segera menyelesaikan tugas satunya, karena tugas 1 itu terakhir tanggal 3 November, yang tinggal beberapa hari lagi. Oke. Untuk mata kuliah web pertama mata kuliah pemrograman desktop ini saya cukupkan untuk pertemuannya sampai sekarang. Dan untuk Sri Puspitasari, apakah ada pertanyaan atau kita cukupkan? Boleh di message kalau memang ada pertanyaan. Oke, sepertinya tidak ada. Oke, untuk pertemuan yang web pertama ini, sekali lagi seluruh mahasiswa diharapkan untuk mengisi atau menyelesaikan tugas pertama yang terdapat pada aktivitas belajar ke-4 sampai dengan tanggal 3 November. Saya cukupkan untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.